Pemirsa, produksi minyak kita bermasalah. Selain tidak sesuai takaran, minyak kita juga dijual di atas harga eceran tertinggi. Apakah perlu diurai dengan mengubah regulasi? Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, polisi mengungkap modus licik rumah produksi minyak kita di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan satu tersangka yang diduga sengaja mengurangi takaran di mesin saat proses pengemasan. Hasil pengungkapan kasus pengurangan takaran minyak kita merupakan pengembangan dari hebohnya masyarakat terkait isi kemasan yang tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan. Dalam kasus ini, polisi mengungkap sebuah rumah produksi yang berada di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Tersangka dengan sengaja mengurangi takaran minyak kita. Selain itu, turut disita sebanyak 10.560 liter minyak goreng dari lokasi pabrik di Depok. Tersangka dijerat undang-undang dan pasal berlapis antara lain dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Standar Nasional. Mesinnya, volume yang akan dimasukkan ke dalam botol sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik, minyak goreng minyak kita tengah menjadi sorotan publik usai adanya temuan takaran yang tidak sesuai hingga indikasi dugaan kecurangan yang membuat harga minyak tersebut naik cukup signifikan. Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Iqbal Sofwan Sofwan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Priska. Ya, Bapak, ini tentang minyak kita ramai sekali di masyarakat. Termasuk kami yang memberitakan, kenapa produsen berani curang, Pak? Apa karena biaya produksinya tinggi? Wah, Mbak Priska, pertama itu yang memproduksi itu tidak hanya produsen yang memiliki kebun sawit ya. Tapi juga banyak produsen yang memindah tugaskan kepada repacker. Jadi perlu dilihat tuh temuan-temuan kemarin itu banyak atau bukan banyak ya, perusahaan yang ditemukan, yang diekspos di media itu adalah perusahaan pihak ketiga yang dimana tugasnya itu adalah mempack atau merepack minyak DMO minyak kita. Mbak Priska, perlu kami sampaikan bahwasanya kebijakan domestic market obligation terkait dengan minyak kita ini merupakan tadinya itu adalah ditujukan untuk ekspor. Jadi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor CPO itu boleh melakukan ekspor selama mereka melakukan
kewajiban market domestic market obligation ini. Nah, itulah kebijakan ini awalnya dilaksanakan. Jadi kita juga ingin meluruskan, memang ini nama programnya adalah program minyak goreng rakyat. Tapi kita ingin memastikan dan ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya minyak kita ini tidak ada keterlibatan APBN. Begitu Mbak Rizka? Baik, artinya kalau seandainya yang terjadi sekarang, kira-kira miss-nya ada di mana, Pak? Ya, miss-nya ini masih dalam penelusuran karena kemarin juga sudah ada terbukti melakukan pelanggaran, utamanya tidak sesuai informasinya dengan label. Itu dilakukan oleh repacker. Repacker yang kami mendapatkan info tidak mendapatkan DMO minyak kita dari produsen. Mereka membeli minyak komersial, kemudian mereka pack dengan branding minyak kita. Mengapa produsen tidak memberikan DMO kepada repacker? Yaitu tentu saja kita kembali lagi kepada Permendak 18 tahun 2024, di mana itu kita serahkan mekanismenya sesuai dengan mekanisme komersil atau B2B. Yang pemerintah atur adalah produsen atau eksportir itu mendapatkan hak ekspornya manakala sudah mendistribusikan domestic market obligation mereka. Berapapun itu, kita punya unsur pengalih terkait hal itu. Baik. Demikian. Kalau ternyata sekarang produksi minyak kitanya bermasalah, repack-nya mungkin bermasalah, tapi itu bagian dari produksi ya Pak ya. Apakah perlu diurai dengan mengubah regulasi dari Kementerian Perdagangan misalnya? Ya, kita tadi siang saya sudah memimpin rapat, kita sudah ketemu dengan semua repacker yang terdaftar di Simira, kita sedang melakukan evaluasi. Yang namanya kebijakan tentu saja pasti akan ada peluang untuk dirubah kebijakan itu. Kita akan lihat, kita juga akan uji publikkan, kita akan berkomunikasi dengan semua pihak apakah ini perlu diubah atau tidak. Namun informasi yang kita dapatkan dari produsen, bukan repacker ya, dari produsen, itu kebijakannya itu masih ongoing dan bisa diteruskan gitu. Baik, kalau menurut Bapak sendiri dari pihak Kementerian Perdagangan, apakah subsidi minyak kita untuk kelompok miskin ini sebaiknya dilakukan dengan transfer tunai, Pak? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, program minyak goreng rakyat atau minyak kita ini tidak ada terlibat subsidi, tidak menggunakan APBN. Ya. Jadi ya, itu saya pikir cukup menjawab ya. Baik. Jadi tidak ada subsidi di sini. Ini murni B2B. Bisnis to bisnis dengan skema komersial. Baik, kalau ada perusahaan Pak yang terbukti melakukan pelanggaran, segera diproses secara hukum atau ditutup atau bagaimana kira-kira nanti skenarionya Pak? Pasti akan kita proses secara hukum, apakah ditutup atau tidak tergantung dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga itu sudah mengkasuskan 66 perusahaan. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai labelnya, namun juga ada perusahaan-perusahaan yang terbukti misalnya menjual minyak kitanya itu dengan program bundling dengan produk yang lain. Kemudian ada juga repacker-repacker atau perusahaan-perusahaan yang izinnya tidak lengkap, misalnya tidak memiliki SNI, tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nah, itu sudah diurus oleh pengawas-pengawas di Kementerian Perdagangan. Ada 66 perusahaan. Ya, bagaimana untuk memverifikasi Pak kualitas dan kuantitas produk minyak kita ini supaya lebih transparan? Karena akhirnya masyarakat dalam beberapa kasus, dalam beberapa kejadian itu berusaha membuktikan sendiri begitu akhirnya. Ya, untuk verifikasi kualitas itu ada SNI namanya. Kemudian untuk untuk verifikasi kuantitas itu kan ada label yang tercantum 1 liter, itu seharusnya isinya 1 liter. Manakala ditemukan produk 1 liter di kemasan isinya 750 ml atau kurang dari itu, yaitu artinya ya tentu saja pidana. Baik, sebelum kita lanjutkan Bapak dialog, kita akan simak informasi yang akan tayang berikut ini. Baik. Terkait adanya temuan 3 produsen yang menjual minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran ternyata tidak sesuai dengan label yang tertera. Jika label yang tertera 1 liter, namun isinya ternyata hanya 700 hingga 900 ml saja. Nah, mari kita coba buktikan sendiri. Saat ini saya berada di Pasar Johar, Jakarta Pusat, dan saya sudah membeli minyak goreng kemasan minyak kita seberat 1 liter. Di sini bisa dilihat
dengan harga Rp18.000. Nah, harga ini memang sedikit lebih tinggi dibanding harga eceran tertinggi atau HET, yaitu Rp15.700 per liternya. Selain itu juga saya sudah membeli minyak goreng merek lain seharga Rp22.000 per liter. Kita akan bandingkan, ini sama-sama 1 liter. Kalau dilihat secara kasat mata sih ini sama ya, tapi coba kita buktikan. Nah, ini saya akan menuang minyak kita 1 liter ke gelas ukur. 18. Nah, pemirsa, ini kalau dilihat sekitar 950 ml ya, kurang sedikit sebenarnya. Dengan berat yang tertera di labelnya adalah 1 liter. Nah, kita coba minyak goreng merek lain. Ini juga sama-sama beratnya 1 liter. Apakah benar 1 liter? Tame senang banget, Tame. Nah, ini bisa dilihat pas 1000 ml atau 1 liter. Sementara yang minyak kita tadi itu kurang sedikit. Kalau dilihat dari gelas ukur ini sekitar 950 ml, kurang 50 ml lagi menjadi 1000 ml atau 1 liter. Kementerian Perdagangan beserta dengan Satgas Pangan Polri sudah mulai menarik produk minyak kita dengan berat 1 liter karena dianggap adanya penipuan karena banyak yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Dan juga tentunya ini merugikan konsumen. Ya, Pak Sofwan masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Ya, ada tanggapan Pak soal tayangan yang baru saja kami tayangkan? Ya, pertama terima kasih telah mengedukasi kita semua. Ini memang harapan kita juga agar semuanya terlibat dalam konteks pengawasan. Yang kedua, itu kalau bisa tuh yang kurang dari 1 liter tadi perusahaannya disampaikan kepada kita, kalau bisa diperlihatkan nama perusahaannya seperti apa, agar kita proses tindak lanjutnya. Karena ada Satgas Pangan, ada pengawas di Kementerian Perdagangan untuk bisa ditindaklanjuti. Gitu Bu Frida. Baik. Ya, apakah ada jalur informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, Pak, untuk melaporkan temuan-temuan seperti ini jika warga menemukan kekurangan mililiter minyak kita di lapangan? Kita punya hotline di perdagangan, nanti nomornya saya nggak hafal, nanti bisa dicek, di situ ada hotline terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan perizinan. Nah, terkait minyak kita ini bisa menghubungi hotline terkait dengan kebijakan tersebut. Silakan di browsing. Baik, terima kasih Pak Iqbal Sofwan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sudah bersama kami dalam dialog sore hari ini. Selamat beraktivitas Bapak. Ya. Pemirsa, kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka dari pihak penyelenggara negara hingga swasta. Kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB mencapai ratusan miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Kasus dugaan korupsi di Bank BJB terkait pengadaan iklan, namun KPK belum memaparkan lebih jauh perihal pengadaan iklan tersebut. Dalam perkara ini, KPK melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan telah menangkap 5 orang tersangka dari penyelenggara negara hingga pihak swasta. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Betang, Bandung, Jawa Barat. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, penggeledahan terkait dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK pada Senin malam. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB saat RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sementara itu melalui pernyataan tertulis, RK menyatakan dirinya kooperatif dan sepenuhnya mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Rombongan penyidik KPK mendatangi rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, penggeledahan terkait dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Melalui pernyataan tertulis, RK menyatakan dirinya kooperatif dan sepenuhnya mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. RK juga tidak ingin berkomentar banyak terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Para tersangka terdiri dari penyelenggara negara serta pihak swasta. Belum ada informasi apakah ada Ridwan Kamil di rumah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa informasi terkini terkait penggerebekan di rumah Ridwan Kamil dan juga korupsi BJB? Kita sudah tersambung dengan Ahmad Muharlin yang saat ini berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Selamat sore Muharlin. Ya, Muharlin, selamat sore. Apa informasi terbaru dari KPK terkait penggerebekan rumah Ridwan Kamil? Iya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Untuk sore ini belum ada informasi terbaru terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK kemarin di ke rumah Ridwan Kamil yang merupakan mantan mantan Gubernur Jawa Barat, di mana penggeledahan yang dilakukan oleh KPK kemarin ini berkaitan dengan soal korupsi dana iklan dan juga promosi Bank Jabar Banten, di mana Ridwan Kamil saat itu yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kemudian dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh KPK kemarin, yang seperti yang kita tahu, KPK melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil, dan untuk sampai dengan saat ini dari pihak KPK sendiri belum memberikan informasi terbaru berkaitan dengan perkara apa sebenarnya yang terjadi di bank di BJB, kemudian rumah atau kantor siapa saja yang digeledah, dan juga barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari proses penggeledahan kemarin. Kemudian dari kasus ini KPK sudah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, di mana telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka atas korupsi Bank BJB, namun belum menjelaskan secara rinci siapa saja dari kelima orang tersangka ini, kemudian siapa saja dari kelima orang tersangka ini, yang mana KPK hanya menyebutkan dari kelima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini masing-masing adalah dari pihak swasta dan juga pihak penyelenggara negara. Namun juru bicara KPK yaitu Tessa Mahardika menyampaikan jika KPK dalam waktu dekat ini akan segera merilis terkait dengan perkara apa saja yang terjadi di Bank BJB, kemudian siapa saja tersangkanya, kemudian dan barang bukti apa saja yang berhasil disita atau diamankan dari proses penggeledahan kemarin, yang dimana KPK akan menyampaikan atau menggelar rilis dalam waktu dekat yang rencananya akan digelar konferensi pers yang akan digelar pada hari Kamis atau Jumat mendatang. Kemudian sementara itu Priska dan juga pemirsa, menyikapi kasus yang menyeret nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri ini kemarin juga membenarkan jika telah terjadi peristiwa penggeledahan oleh KPK di kediamannya di Bandung, Jawa Barat.
Kemudian Ridwan Kamil melalui secari kertas begitu menuliskan surat yang berisikan tentang pernyataan dirinya yang dirinya menyatakan jika dirinya kooperatif dan juga akan mendukung kerja KPK dan tim penyidik KPK secara profesional. Priska. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang berbuka puasa, puluhan tahanan kabur dari lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara. Warga yang sedang membeli takjil panik ketakutan. Tahanan kabur dengan menjebol pintu depan dan juga atap lapas. Warga Kutacane Aceh Tenggara yang tengah membeli takjil dikejutkan dengan puluhan tahanan yang berhamburan kabur dari lapas kelas 2B Kutacane. Sejumlah tahanan bahkan kabur melalui atap lapas. Polisi dikerahkan untuk melakukan pencarian dan berjaga di berbagai lokasi. Kaburnya tahanan diduga akibat lapas kelebihan kapasitas karena diisi 362 napi. 3 lapis pintu dalam kondisi terkunci dijebol napi. Ada unsur kelalaian dari pihak petugas itu? Oh tidak ada, kita sudah terkunci semua karena mereka jebol, sudah di dalam. Pintu 2 pun sudah terjebol oleh mereka karena pintu terakhir kita sudah terkunci, makanya mereka lewat atap. Pelkap Aceh Tenggara akan segera merelokasi lapas ke lahan seluas 4 hektar. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Dosen Hukum Tata Negara Edward Thomas Lamuri menggugat Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Kembali di Sindo Sore, pemirsa. Dosen Hukum Tata Negara Edward Thomas Lamuri Hajon menggugat Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi. Ia meminta masa jabatan Ketua Umum Parpol dibatasi. Edward mempersoalkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Parpol yang memuat pergantian kepengurusan partai politik, termasuk ketua umum dilakukan sesuai ADART. Ia meminta adanya pengubahan soal masa jabatan ketum Parpol. Edward menyatakan ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada orang atau figur tertentu dan terciptanya otoritarianisme dan dinasti dalam tubuh parpol. Sementara terkait Undang-Undang MD3, Edward ingin menguji secara spesifik pasal 239 ayat 2 huruf D soal diberhentikan anggota DPR antar waktu dan diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Partai Politik digugat, pembatasan periode jabatan ketum parpol kembali diangkat. Ketiadaan batasan masa jabatan ketum parpol dinilai menyebabkan kekuasaan terpusat hanya pada orang-orang tertentu dan melahirkan gaya otoritarian serta dinasti dalam tubuh parpol. Apa tanggapan parpol dan seberapa besar kemungkinan gugatan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Sekjen Partai Golkar Sarmuji. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, juga telah hadir penggugat dan juga dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Edward Thomas Lamuri. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian ada juga pengamat politik Adi Prayitno yang juga sudah bersama dengan kami dalam dialog sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat ya. Bang Sarmuji, Mas Erwan. Sore. Baik, saya ke Pak Edward dulu. Mungkin apa latar belakang Anda menggugat undang-undang politik ini? Khususnya agak spesifik ini soal masa jabatan Ketua Umum Parpol. Ada pengalaman sebelumnya atau bagaimana? Ya, kalau terkait pengalaman ini tentunya kita terkait pada ketika kita mengajar dalam kelas ya. Jadi muncullah sebuah pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa-mahasiswa ini mengenai
bagaimana soal jabatan ketua umum parpol ini kenapa tidak dibatasi, sedangkan kemudian kita melihat bahwa dalam undang-undang dasar itu dalam pemilihan umum presiden itu pun jabatannya dibatasi. Nah, oleh sebab itu korelasinya dengan negara hukum, di mana negara hukum menjalankan demokrasi, sudah sepatutnya masa jabatan pimpinan parpol ini yang mana itu adalah sebagai peserta pemilu dalam pemilihan presiden itu juga harus dibatasi seperti itu. Baik. Kalau secara langsung mungkin belum. Kalau dari Pak Sarmuji sendiri, Pak, dari Golkar kira-kira gimana Pak tanggapannya? Keberatan nggak kalau dibatasi? Kalau Golkar sebagai partai politik ya paling terbebas hari ini dari gugatan Pak Edward ya Partai Golkar. Kenapa tuh Pak? Jangankan nggak usah dibatasi, bisa bertahan 1 periode aja udah bagus di Golkar itu. Jadi di Golkar dinamikanya sangat intens ya, sangat intens. Jadi orang bahkan nyaris jarang ketua umum berpikir 2 periode berturut-turut. Kalaupun ada itu ya kemarin Pak Erlangga itu hanya setengah periode sebelumnya karena menggantikan di tengah jalan, lalu dilanjutkan 1 periode. Jadi tidak ada pasca reformasi yang bisa 2 periode. Bahkan sebelum reformasi pun Golkar tidak ada yang 2 periode berturut-turut. Nah, inilah keajaiban Golkar. Sama sekali Golkar tidak perlu diatur dan tidak perlu digugat oleh Pak Edward. Rasanya kita tidak memerlukan ketentuan 2 periode atau batasan mau 2 periode atau 3 periode. Golkar tidak memerlukan batasan itu. Iya, kalau dari Pak Adi sendiri, Pak Adi Praitno, ini kalau Anda melihatnya dari perspektif politik, ada pro dan kontra nggak kalau tentang gugatan ini? Kalau bicara tentang pro dan kontra pasti ada ya, tapi memang secara signifikan sebenarnya sejak lama banyak pihak lah, terutama publik secara umum, memang menginginkan supaya ketua umum partai itu dibatasi masa jabatan politiknya. Memang ketua umum partai ini kan sebenarnya menghambat regenerasi kepemimpinan, terutama pada level ketua umum. Padahal kita tahu salah satu fungsi penting dari partai politik itu adalah regenerasi kepemimpinan. Di situ ada rekrutmen jabatan-jabatan politik strategis. Itu yang pertama, Mbak. Nah, yang kedua kita tahu hampir semua jabatan politik penting di negara kita itu melalui partai politik. Mau jadi presiden dari partai politik, mau jadi anggota dewan dari partai politik, mau jadi kepala daerah juga mayoritas dari partai politik, sekalipun ada calon perseorangan. Artinya apa? Kalau segala sesuatu pejabatan politik itu dari partai politik, ya mestinya partai politik itu memberikan contoh yang baik bahwa dirinya itu melakukan reformasi diri dan juga demokratis secara konteks internal. Ini yang saya kira memang apa yang dilakukan oleh Pak Edward tentu saja. Kalau saya dari dulu ini sebenarnya sudah menyambut baik ya, tinggal nanti bagaimana apakah gugatan yang dilakukan oleh Pak Edward ini akan berbuah manis atau justru akan mentok tidak mendapatkan artinya kalau dari Pak Adi sendiri dalam posisi pro ya, kontranya apa Pak di luar sana? Kontranya tentu ada orang-orang yang kemudian tidak merasa nyaman, karena kalau mau jujur sebenarnya partai politik di Indonesia itu kan mirip-mirip perguruan pencaksilat. Jadi hanya terdiri dari klan-klan politik, marwah politik tertentu yang sebenarnya didominasi oleh orang yang itu-itu saja. Kalau kita menggunakan apa yang disebut oleh Robert Michel, seorang ilmuwan politik, di partai itu mah nggak bisa dibantah. Ada yang disebut dengan oligarki partai. Oligarki partai itu adalah mereka elit-elit kunci, tokoh-tokoh kunci, tokoh-tokoh sentral, tapi sosoknya cukup determinan, dia mendikte dan bisa mengatur bagaimana arah keputusan politik partai tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain. Jadi wajar kalau kemudian saya termasuk yang sebenarnya sejak lama menginginkan supaya memang jabatan politik ketua umum partai itu dibatasi. Dan tidak boleh misalnya bahwa jabatan politik itu ya seumur hidup. Tapi memang satu hal, jabatan-jabatan politik ketua umum partai itu dalam banyak hal tidak berkorelasi politik dengan hasil pemilu ataupun pilpres ya. Karena dalam prakteknya ada partai yang mungkin sangat kelihatan demokratis, sangat terbuka,
itu misalnya tidak terkonfirmasi untuk memenangkan pertarungan secara politik. Per hari ini, partai-partai yang memenangkan di Pilpres misalnya, adalah partai yang memang ada sentralisasi kekuatan pada satu orang tertentu, pada ketua umum mereka. Tapi di luar itu, secara prinsip yang ingin saya katakan, minimal partai politik itu mereformasi dirinya, ada kesempatan kepada kader-kader yang lain untuk mencicipi bagaimana posisi ketua umum partai itu menjadi penting sebenarnya untuk setiap kader. Nah, Golkar ini sebenarnya adalah contoh yang paling sempurna di mana regenerasi kepemimpinan pada ketua umum partai itu terjadi secara simultan ya. Bahkan betul kata Bang Sarmuji, di Golkar itu agak ngeri-ngeri sedap untuk jadi ketua umum, ada yang genap 1 periode, ada yang juga bisa jatuh di tengah jalan karena saking hebat-hebatnya. Jadi bagi saya kalau bicara tentang keseimbangan partai politik, ya Golkar sebenarnya. Ada juga partai yang sangat dinamis, misalnya baru jadi kader 2 hari jadi ketua umum, itu nggak bagus juga. Terlampau cepat itu, terlampau ihdinas siratal mustaqim lah jalannya. Jadi bagi saya contoh yang cukup bagus dari gugatan Mas Edward itu adalah Golkar sebenarnya. Dinamisnya terukur begitu ya Mas Adi ya? Ya terukur, modern, terbuka, dan itu adalah contoh partai politik yang sebenarnya diinginkan oleh banyak pihak. Meski begitu ya kita tahu Golkar ini pasca reformasi belum nih ada presiden yang dimenangkan oleh Golkar. Paling hanya sebatas wakil presiden 2 kali, dan itu pun Pak JK. Ke depan tentu partai modern seperti Golkar harus bisa membuktikan reformasi dirinya, kemudian soal regenerasi kepemimpinan pada ketua umum partai yang sangat demokratis mesti berbuah manis, terutama memenangkan pertarungan di Pilpres. Pak Sarmuji, mau ditanggapi tadi statementnya Mas Adi soal kalau parpol yang nggak ganti-ganti ketua umumnya itu aja, itu menghambat regenerasi? Saya nggak ingin menanggapi partai lainnya, tapi saya ingin mencontohkan partai kami sendiri. Mantap. Gimana Dan Pak? tadi Mas Adi menyampaikan Golkar belum berbuah manis terhadap calon presiden. Karena memang Golkar setia bahwa fungsi partai politik itu adalah rekrutmen politik. Jadi yang namanya rekrutmen politik itu tidak peduli bahwa itu adalah kader internalnya. Siapa yang paling dianggap bagus buat bangsa ini, Golkar sangat terbuka untuk mencalonkan orang lain bahkan. Tetapi andaikan suatu saat, kita kan nggak menutup kemungkinan andaikan suatu saat ada kader partai Golkar yang memang layak untuk dicalonkan menjadi presiden atau calon wakil presiden, ya kenapa tidak. Tetapi kalau memang itu saat ini masih ada kader atau orang lain yang harus dicalonkan karena memang terbaik buat bangsa ini, ya Golkar akan lebih setia pada siapa yang paling baik untuk bangsa ini. Baik. Yang kedua, tentang batasan ketua umum, ya kami bisa saja bersepakat dengan cara berpikir Pak Tua dan Mas Adi Praetno. Tetapi namanya partai itu banyak akalnya, nanti digugat jabatan ketua umum, nanti ya nggak apa-apa ketua umumnya berganti, tapi kekuasaan ketua umum bergeser pada ketua Dewan Pembina bisa saja ya. Yang begitu-begitu itu bisa saja terjadi. Jadi menurut saya memang ini sangat tergantung dari internal partai politiknya masing-masing, apakah dia mau memberikan peluang semua orang untuk bermimpi sampai pada tataran puncak. Gitu. Jadi dan Golkar termasuk membuka diri. Orang yang paling miskin sekalipun masuk partai Golkar, dia punya kesempatan untuk bermimpi menjadi calon ketua umum. Baik, saya ke Pak Edward. Pak Edward, ini terkait gugatan. Apakah ada audio yang boleh dikecilkan sedikit supaya tidak menggema dari sini? Baik, Pak Edward, terkait gugatan yang Anda ajukan, kalau memang secara aklamasi terpilih kembali ini ketua umum partai pada periode ketiga dan seterusnya misalnya, bukankah itu berarti mengambil hak warga negara untuk berpolitik? Toh kader-kadernya diklaim mendukung begitu. Kalau kemudian secara aklamasi dan belum timbul putusan Mahkamah Konstitusi dari apa yang kita ajukan permohonan ini, maka
hal itu masih tetap sah berlaku. Tetapi ketika Mahkamah Konstitusi kemudian akhirnya mempertimbangkan permohonan kami untuk dikabulkan, maka sejatinya apa yang menjadi hukum ini harus diikuti, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah ini memutuskan untuk dikabulkan. Jadi kami mengambil perbandingan juga dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tentang tahun 2022 tentang pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Jadi kita lihat di sana sebelumnya memang tidak ada dalam ketentuan undang-undang tersebut yang menyatakan pimpinan organisasi advokat itu dibatasi. Dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah ketika itu tidak dibatasi memang akan kecenderungan menimbulkan otoritarianisme ini akan terjadi. Oleh sebab itu itulah kita yang menjadi salah satu alasan permohonan kami diajukan sebagai permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika memang belum ada hukum yang berlaku, tentunya akan seperti apa yang menjadi hukum sekarang. Jadi kita tidak akan membatasi itu hak warga negara sebagai menjadi ketua umum partai politik itu. Baik, sebelum dialog kita lanjutkan, kami akan tayangkan respon sejumlah partai politik mengenai gugatan masa jabatan ketua umum partai politik yang dibatasi. Ya, kita kembali ke sesi dialog. Apakah Pak Edward, Pak Samuji, dan Pak Adi masih bergabung? Ya, tadi kami sempat tayangkan grafis komentar dari beberapa pengurus partai begitu. Pak Adi boleh menanggapi? Ini sebagian kontra nih sepertinya. Ya, kalau mau jujur sebenarnya partai politik itu adalah pihak yang tidak terlampau nyaman dan tidak terlampau happy dengan usulan pembatasan jabatan posisi ketua umum. Karena rata-rata secara umum posisi ketua umum partai di Indonesia adalah mereka yang lebih dari 2 periode. Bahkan sejak saya sebelum lahir sampai hari ini ada juga tuh yang ketua umumnya belum ganti-ganti. Ada juga yang sejak zaman SBY ketua umumnya nggak ganti-ganti. Setelah SBY ada juga yang nggak ganti-ganti. Jadi kalau mau jujur yang merasa terusik dengan jabatan posisi ketua umum ya adalah mereka yang memang ketua umumnya itu terafiliasi dengan kekuatan figur kuat dan memang tidak pernah tergantikan posisinya secara signifikan. Kalau kita menggunakan bahasanya Robert Michel, itu yang disebut dengan hukum besi oligarki di partai. Karena orang-orang partai yang sifatnya segelintir inilah yang kemudian menjadi faktor determinan di mana keputusan-keputusan politik strategis dan penting tidak pernah bisa digugat dan tidak pernah melibatkan banyak pihak dan terutama di internal partai. Kalau kita mendengarkan bagaimana pernyataan elit-elit partai tadi, rata-rata mereka mengatakan bahwa sepanjang internal mereka itu menghendaki ketua umum mereka itu bisa lebih dari 1 periode, 2 periode, dan 3 periode, itu kan alasan internal. Tapi ketika partai politik itu launching sebagai bagian dari institusi publik, dia juga sangat layak untuk dikoreksi oleh publik. Karena jabatan-jabatan mereka yang diperebutkan adalah jabatan-jabatan publik. Itulah yang saya sebutkan bahwa memang sudah tepat sebenarnya bahwa jabatan ketua umum itu harus dibatasi. Ya tentu salah satunya melalui undang-undang partai politik. Kalau diserahkan melalui mekanisme partai, saya kira akan terulang peristiwanya bahwa ketua umum itu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun, dalam konteks siapapun. Saya mengkhawatirkan juga kalau dalam posisi-posisi seperti presiden, kalau alasannya presiden itu masih ada yang menghendaki, bisa sampai kiamat juga
presiden itu ingin terus kan dipilih oleh rakyat, approval ratingnya tinggi, popularitasnya tinggi, kinerjanya bagus. Kalau tidak dibatasi atas nama rakyat dan atas nama demokrasi, ya saya kira jabatan politik apapun di negara kita itu ya memang akan menjadi masalah secara signifikan. Saya termasuk yang sebenarnya juga mendukung bagaimana jabatan politik DPR itu dibatasi. Karena ada yang jadi anggota dewan itu sejak zaman Orde Baru sampai hari ini masih jadi anggota dewan. Artinya apa? Ini tentu sebagai upaya untuk memberikan regenerasi dan peremajaan. Bagaimana rekrutmen jabatan-jabatan politik strategis, baik di partai ataupun di jabatan publik, itu juga bisa dinikmati oleh kader-kader yang lainnya. Jadi konteksnya, semangatnya di situ, Mbak. Artinya apa? Di politik itu ada masanya. Setiap orang itu ada masanya. Dan setiap orang itu juga ada momennya. Makanya partai itu adalah contoh yang cukup baik bagaimana reformasi dirinya untuk melakukan proses-proses yang demokratis. Dia itu elegan, dan yang paling penting adalah transparan, dan jabatan politiknya bukan seumur hidup. Baik, mungkin saya ke Pak Sarmuji, ini soal Golkar lagi. Tadi regenerasi yang baik begitu ya, dinamis, terukur, memberikan kesempatan pada kader-kader lain. Nah, di Golkar ini ada pengalaman mengganti ketum parpol di tengah masa jabatan. Misalnya seperti dari Pak Erlangga ke Pak Bahlil. Apakah ini dipandang baik dan akan terus dilakukan di Golkar? Atau apa kira-kira pertimbangannya, Pak? Kalau Pak Erlangga sebenarnya tidak di tengah jabatan ya, Pak Erlangga penuh jabatannya kemarin itu penuh, hanya jadwal munasnya saja yang agak dipercepat. Jadi tidak ada munaslup zaman Pak Erlangga Hartarto. Munaslup kita hanya terjadi dalam kondisi darurat. Jadi di Golkar sebenarnya ada kepastian, hampir selalu ada kepastian bahwa ketua umum itu bisa 1 periode penuh, kecuali memang ada kondisi yang sangat darurat yang mengharuskan terjadi munaslup. Jadi zaman Pak Erlangga Hartarto bukan munaslup, tapi munas biasa, hanya jadwalnya saja agak dimajukan. Untuk 2 periode atau beberapa periode, Golkar nyaris tidak dibutuhkan pengaturan. Karena di Golkar ada kesadaran bersama, bahkan untuk bisa 2 periode, kader itu selalu nanyakan, apa masalahnya sehingga harus 2 periode. Nah, kalau di partai lain kan apa masalahnya apa masalahnya tidak 2 periode atau tidak berlanjut terus-menerus. Kalau di Golkar malah sebaliknya. Apa masalahnya kok sampai harus 2 periode. Baik. Jadi kalau mau diperpanjang itu orang bertanya semuanya. Memang apa hebatnya, memang apa prestasinya, memang apa keharusannya, sehingga harus berlanjut 2 periode atau 3 periode. Bahkan sehebat Bang Akbar pun itu tidak bisa mencapai 2 periode. Padahal waktu itu Bang Akbar sangat hebat memenangkan pemilu. Tetapi memang situasi atau suasana, orang Golkar pandailah membaca suasana, sehingga yang mau 2 periode meskipun berprestasi pun, tapi kalau di masa depan kurang cocok dengan situasi, itu juga tidak bisa menjadikan bekal untuk bisa 2 periode. Apalagi kalau prestasinya biasa-biasa saja. Apalagi kalau kursinya turun, wah itu di Golkar udah wassalam itu. Tapi di partai lain kan mau kursinya naik, mau kursinya turun, mau tetap. Kalau itu berbau dinasti, wah harus dipertahankan ini. Ini partai paling baik mana itu, Pak? Ya, kita bisa lihat satu-satu. Kami tidak menilai partai lain, tapi tentu publik cerdas bahwa ada satu partai yang berprestasi, oke, mungkin ketua umumnya berlanjut, ya bisa masuk akal dan sebagainya. Tapi di Golkar mau berprestasi atau tidak berprestasi, untuk bisa 2 periode pun itu membutuhkan rasionalitas yang sangat luar biasa, apalagi berperiode-periode. Baik, kalau memang Golkar ini merasa tidak disentil begitu dalam kasus ini, dalam gugatan ini, sebenarnya Pak Edward ini mau mengarahkan kemana sih Pak gugatan partainya? Ke partai mana gitu? Atau apakah sedang membuka jalan untuk seseorang? Ya, kalau saya sendiri pribadi, karena akademisi, jadi akademisi ini selalu murni lihat pada kebutuhan atau keadaan hukum yang ada. Dari kemudian kita lihat faktanya, tentunya tidak akan mengarah pada salah satu partai politik tertentu. Ya, jadi tidak ada permohonan ini mengacu pada ataupun membuka jalan kepada
seseorang ataupun partai politik tertentu. Jadi ini murni permohonan ini kami sampaikan, kami ajukan karena kami ingin melihat bahwa kita ini sudah diamati ya oleh pengamat politik dari luar ya. Sebut saja dari Australia itu ada Marcus Meitzner ya. Kita dilihat bahwa kecenderungan politik di Indonesia ini politik dinasti ya. Jadi politik dinasti ini cukup mencuat ya. Jika kemudian politik dinasti ini cukup mencuat, kemudian kami melihat pada pendapat Sidiki, maka tidak ada kreativitas di dalam tubuh partai politik ya. Selain itu memang kami kembali lihat pada jenjang pembatasan kekuasaan. Setiap namanya kekuasaan ini harus ada pembatasan ya. Jadi untuk menghindari yang namanya abuse of power seperti itu kan. Baik, terima kasih Pak Edward Thomas Lamuri Hajon selaku penggugat Sekjen Partai Golkar, Bapak Sarmuji, dan juga pengamat politik Bapak Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Sudah 1 pekan banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore untuk informasi selengkapnya. Sudah 1 pekan banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga terdampak banjir berebut bantuan logistik yang didistribusikan oleh relawan. Sudah 1 pekan hingga kini banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampe dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Minimnya sistem drainase dan kultur tanah yang rendah di wilayah Karangligar membuat banjir membutuhkan waktu lama untuk bisa surut. Kondisi ini membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan dievakuasi menggunakan perahu. Sementara sejumlah warga yang bertahan di rumahnya kini harus berebut bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang didistribusikan oleh relawan. Enggak kebagian. Habis. Oh, habis katanya. Iya. Terus gimana? Bagaimana? Udah habis ya udah. Oh, biasanya gitu ya kalau kebagian ya. Bukan rezeki kita itu. Bukan rezeki ya. Iya. Terus harapannya apa nih Bapak? Harapannya ya berusaha deh rumah Bapak masih segini. Masih siapa? Kawah. Siapa? Hah? Setingginya siapa? Setingginya segini lagi. Masih segitu lagi? Iya. Itu dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Nggak dapat, habisin. Oh, nggak dapat ya? Enggak. Telat datang ya kali ya? Iya. Nah, terus gimana ya kalau nggak dapatnya? Harapannya? Bukan rezeki. Bukan rezeki. Warga Desa Karangligar berharap bantuan logistik bisa didistribusikan secara merata di wilayahnya karena kesulitan membeli sembako dan kebutuhan pokok akibat lumpuhnya aktivitas di wilayah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojong Asi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Genangan banjir masih merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kampung Bojong Asih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayeuhkolot, namun banjir masih terus terjadi.
ini 3 hari ini ya, 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung nggak di sini tuh. Suplesi dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya folder 2 nih, nggak tahu kayaknya terendam semua nih, jadi nggak bisa membuat air. Hingga kini banjir telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojong Soang, serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek harga bahan pangan ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sejumlah bahan pangan, harga cabai rawit merah yang melonjak paling tajam mencapai Rp120.000 per kilogram. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Pasar Kramat Jati untuk mengecek harga sejumlah bahan pangan. Memasuki pekan kedua Ramadan, harga pangan yang masih tinggi diantaranya cabai rawit merah, bawang merah dan juga daging ayam dan serta daging sapi. Untuk mengatasi kenaikan harga, Pemprov DKI akan terus memastikan pasokan lancar dan terpenuhi di tiap pasar. Hanya di Pasar Kramat Jati, tapi juga di tempat-tempat lain. Hari ini setiap hari kita memberangkatkan 10 truk untuk melakukan subsidi di daerah-daerah, di tempat-tempat yang kemudian misalnya mengalami kekurangan stok seperti yang tadi barusan kita lihat bersama. Selama bulan suci Ramadan, umat muslim di kota Taichung, Taiwan banyak menghabiskan waktu mereka di Masjid Taichung. Satu-satunya masjid di kota Taichung yang menjadi pusat keagamaan umat muslim di Taichung, Taiwan. Masjid Taichung merupakan tempat ibadah bagi umat muslim paling penting di kota Taichung, Taiwan. Masjid yang berlokasi di Jalan Dadun South Road, Taichung, Taiwan ini merupakan satu-satunya masjid yang ada di kota Taichung dan menjadi pusat keagamaan umat muslim di Taichung. Ketika bulan Ramadan tiba, Masjid Taichung bersolek dan ramai dengan hadirnya kegiatan buka bersama gratis bagi semua umat muslim. Sebulan penuh donatur yang memberikan menu takjil gratis dari berbagai negara. Untuk mengetahui situasi terkini Ramadan di Taiwan, kita terhubung dengan diaspora Indonesia di Taiwan, Ahmad Rogib Mabrur, yang merupakan mahasiswa yang tergabung dengan PPI Taiwan. Selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia juga. Ya. Sekarang di Taiwan udah mulai. Jam berapa di sana, Mas Ahmad? Sekarang tepatnya jam 6:19, Mbak Priscilla. Ya, sudah berbuka puasa? Oh, baru saja sudah selesai. Oke, biasanya di sana menu buka puasanya apa untuk diaspora Indonesia? Atau mungkin warga Taiwan kalau ada yang memang beragama Muslim, apa yang biasanya jadi pilihan berbuka puasa di sana? Kebetulan untuk kami sebagai diaspora Indonesia, terutama kami student gitu, jadi di Taichung ini ada masjid yang paling besar itu di daerah Dadun tadi yang dijelaskan, itu masyarakat nggak hanya Indonesia, itu beragam dari beberapa negara kumpul di situ karena ada kegiatan buka puasa bersama gitu secara gratis selama 1 bulan penuh dengan menu makanan yang beragam gitu Kak. Jadi ada makanan yang sifatnya dari Indonesia seperti ayam bakar, kemudian dari Turki, kemudian dari Pakistan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau saat berbuka puasa biasanya berapa jumlah jemaat yang ada di masjid tersebut? Relatif Kak, karena dari beberapa teman-teman yang buka puasa yang ada di masjid itu kebanyakan dari imigran, kemudian dari pekerja TKW seperti itu, dan juga student. Jadi kurang lebih kalau kemarin waktu hari pertama itu membludak sekitar 270 orang. Dan itu
cukup banyak dan sangat bervariasi seperti itu. Baik, kalau buat Mas Ahmad sendiri, apa makna berpuasa kali ini? Kalau untuk saya sebagai anak rantau gitu ya Kak, jadi makna berpuasa di luar negeri itu seperti kita belajar kesabaran, kemudian belajar mengenai bagaimana beradaptasi di negara orang yang notabene di sini adalah minoritas bagi umat muslim, tapi saya bersyukur karena di kota Taichung ada masjid yang terbesar dan dekat dengan kampus saya, kurang lebih 20 menit jika menggunakan bus, seperti itu Mbak. Baik, selamat berpuasa Mas Ahmad, terima kasih Mas Ahmad Rogib Mabrur, mahasiswa yang tergabung dengan PPI Taiwan. Selamat berbuka puasa juga di Taiwan. Terima kasih Mbak. Pemirsa, seperti apa suasana berburu takjil di hari ke-11? Kami akan sambungkan live-nya langsung dari lapangan, namun kita akan jeda dulu. Anda kembali di Sindo Sore pemirsa, seperti apa suasana berburu takjil di hari ke-11 bulan Ramadan ini? Kita akan bergabung dengan Amrina Rida yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore Amrina. Ya Amrina, selamat sore. Amrina, seperti apa suasana jelang buka puasa di sana? Di Kemayoran tempat Anda melaporkan. Belum tahu. Ya, selamat sore Amrina. Salah ini Lupis. Ya, halo Priska dan juga pemirsa. Ya. Apakah bisa mendengar suara kami di Bundaran Akbar? Ya, sudah aman. Amrina, silakan dengan laporan Anda. Oke, siap. Priska, tadi kami sudah membicarakan klepon, kita lanjutkan ke makanan selanjutnya. Ini adalah lupis, Priska. Ini lupis adalah salah satu kue tradisional yang dijual di sini, ditaburi oleh adanya parutan kelapa. Begitu, ini sangat menarik sekali. Harganya juga cukup murah, 10.000 dapat 3. Jadi di kios ini menjual berbagai macam makanan dan juga kue-kue tradisional, Priska dan juga pemirsa. Ini juga dilihat nih, ada banyak yang membeli nih di sini, Priska dan juga pemirsa. Kita langsung lihat kali ya ke sebelahnya. Ini ada yang jual nasi kebuli dan juga berbagai macam makanan berat. Wah, ini ada yang jualan nih. Ada nasi kebuli. Ini saya liatin. Ini adalah nasi kebuli yang dijual langsung oleh kakaknya. Tadi kayak saya tanya harganya sekitar Rp15.000 saja dan dibuat langsung sama penjualnya tadi. Jadi ini fresh from the oven. Terus juga ada makanan-makanan lain, makanan berat harganya cukup murah, sekitar 10.000 hingga 15.000 saja. Ini bagi pemirsa mungkin yang memang ingin mencari makanan berat untuk berbuka puasa di Bundaran Akbar, ini bisa langsung ke sini. Saya juga ingin mengajak Priska dan juga pemirsa untuk mengeksplor lain makanan yang salah satu makanan khas Nusantara yang cukup laris dan juga ramai. Ini bisa dilihat ada yang jual pecel. Bah, ini Priska yang jual ramai sekali. Ini kita lihat ya, lagi menjual sejumlah pecel. Di sini ada sayur-sayurannya, terus ada gorengannya, dan gorengannya pun juga lengkap, Priska dan juga pemirsa. Ini ada bakwan, lalu juga ada tempe goreng, mendoan, terus ada berbagai macam sayuran-sayuran pelengkap, misalnya bayam, lalu juga timun, dan juga tauge. Tentunya ini menjadi salah satu pilihan makanan berat, sehat, kaya serat buat buka puasa nanti. Wah, saya juga pengen beli, tapi kita masih lihat lagi satu spot
yang berjual minuman segar. Wah, ini kalau misalnya kita ngomongin masalah buka puasa, ini nggak afdol kalau kita nggak minum minuman segar. Nah, ini ada beberapa minuman segar yang dijual oleh salah satu kios. Nah, ini adalah es buah. Ini harganya sekitar Rp5.000 saja. Ini kita lihat nih, penjualnya lagi jualin adanya es buah, lalu juga makanan-makanan lain. Terus juga ini ada minuman, ada es markisa. Lalu juga di sampingnya ini ada es blewah nih kayaknya, dan juga es melon. Jadi Priska dan juga pemirsa, untuk di area Bundaran Akbar, di area Kemayoran, ini memang ada banyak sekali. Kalau misalnya tadi kita ekspor ya ke area sana, ini masih ada banyak sekali makanan-makanan, mulai dari martabak, lalu juga minuman-minuman segar, hingga dimsum dan juga makanan-makanan lainnya. Jadi nanti buat Priska dan juga pemirsa yang misalnya pengen nyari makanan-makanan untuk nantinya berbuka puasa yang hanya tinggal beberapa menit lagi, bisa langsung ke Bundaran Akbar. Priska. Rina, selamat berburu takjil bersama juru kamera melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang bergabung bersama kami, berikut ini 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore hari ini. Polisi mengungkap modus licik rumah produksi minyak kita di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini polisi menetapkan 1 tersangka yang diduga sengaja mengurangi takaran di mesin saat proses pengemasan. Dari penggerebekan turut disita sebanyak 10.560 liter minyak goreng dari lokasi pabrik di Depok.